pagi anak-anak yang terkasih, selamat berjumpa untuk kita kembali di pembelajaran daring pada pertemuan yang kedua ini. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah kita mengucapkan syukur kepada Tuhan atas kasih dan rahmat-Nya, sehingga kita boleh merasakan kesehatan pada hari ini, dan atas berkat-Nya untuk kita, sehingga kita juga boleh melewati hari-hari kita dalam keadaan sehat. Topik pembelajaran kita hari ini dapat kita buka pada buku paket kita halaman 8, yaitu bagian B, terbentuknya Kepulauan Indonesia. Tujuan pembelajaran kita diharapkan kita mampu memahami bagaimana proses terbentuknya Kepulauan Indonesia. Terima kasih Tuhan. Nah, bumi kita yang terhampar luas ini diciptakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa untuk kehidupan kita manusia. Di bumi ini dapat kita lihat hidup berbagai flora dan fauna, serta tempat berseminya manusia dengan keturunannya. Di bumi kita ini, kita juga bisa menyaksikan keindahan alam. Kita juga bisa beraktivitas untuk memenuhi segala kebutuhan hidup kita. Namun di balik itu, kita juga perlu mengetahui bahwa bumi kita juga sering menimbulkan banyak bencana. Nah, sebagai contoh, munculnya aktivitas lempeng bumi yang kemudian melahirkan gempa baik tektonis maupun vulkanis, bahkan sampai menimbulkan tsunami. Masih dapat mungkin kita ingat gempa dan tsunami yang terjadi di Aceh yang luar biasa banyak menelan korban jiwa. Jadi fenomena alam yang terjadi itu merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas panjang bumi kita sejak proses terjadinya alam semesta ratusan ribu bahkan jutaan ribu tahun yang lalu. Dan proses tersebut secara geologis mengalami beberapa tahapan atau pembabakan waktu. Dan pada teori ini kita akan mencoba menelaah tentang pembabakan waktu alam secara geologis dan terbentuknya Kepulauan Indonesia. Mungkin sebelumnya ada banyak teori yang sudah kita pernah dengar atau baca di dalam buku-buku tentang penjelasan penciptaan bumi, mulai dari mitos sampai kepada penjelasan agama dan ilmu pengetahuan. Namun kali ini kita akan belajar sejarah sebagai cabang keilmuan, yang mana menggunakan pendekatannya adalah pendekatan ilmu pengetahuan, yakni asumsi-asumsi ilmiah, yang kiranya juga tidak perlu nantinya kita pertentangkan hal ini dengan ajaran agama. Oke, anak-anak, jadi menurut teori ilmiah, terbentuknya bumi adalah sebagai akibat dari terjadinya dentuman besar. Teori ini seorang filsuf yang berasal dari Inggris yang bernama Stephen Hawking. Menurutnya bahwa alam mulanya merupakan gumpalan yang berbentuk gas yang mengisi seluruh ruang jagat raya. Dan jika digunakan teleskop besar untuk mengamati akan terlihatnya ruang jagat raya itu, luasnya mencapai radius 500 juta tahun cahaya. Tahun cahaya ini adalah sebuah simbol atau sebuah istilah yang digunakan untuk mengukur jarak benda-benda yang ada di langit dari bumi. Selanjutnya, gumpalan gas pada penjelasan teori yang sudah Bapak jelaskan di awal tadi suatu saat akan meledak dengan satu dentuman atau ledakan yang sangat amat dahsyat. Setelah itu, materi yang terdapat dalam semesta mulai berdesakan antara satu dengan yang lain, dan dalam kondisi suhu dan kepadatan yang sangat tinggi, sehingga hanya tersisa energi proton, neutron, dan juga
elektron. Proton itu adalah partikel atau pecahan gas kecil, sedangkan neutron itu adalah partikel yang memiliki muatan yang sedikit lebih besar dari proton. Sedangkan elektron itu adalah partikel yang tidak mempunyai komponen, contohnya angin. Selanjutnya, ledakan dahsyat itu menimbulkan gelembung-gelembung alam yang menggembung ke seluruh penjuru sehingga membentuk galaksi, membentuk bintang-bintang, matahari, planet-planet, bumi, bulan, dan meteorit. Selanjutnya, mengenai tentang proses evolusi alam. Menurut para ahli, proses terjadinya evolusi alam memakan waktu yang cukup sangat lama, hingga sampai berjuta-juta tahun. Kemudian, menurut para pakar ilmu paleontologi, bahwa proses terjadinya evolusi alam ini dibagi ke dalam 6 tahap, dan masing-masing peristiwa itu ditandai dengan peristiwa alam yang menonjol, seperti munculnya gunung-gunung, benua, dan makhluk hidup yang paling sederhana. Dan proses evolusi alam atau bumi dibagi ke dalam 4 periode. Periode yang pertama disebut dengan periode Ajoikum. Periode yang kedua adalah periode Paleozoikum. Periode yang ketiga adalah periode Mesozoikum, dan periode yang keempat disebut dengan periode Neozoikum. Nah, yang dimaksud dengan periode Ajoikum itu adalah periode sebelum adanya kehidupan di bumi. Pada saat itu, bumi baru terbentuk dan suhu bumi pun masih sangat relatif tinggi. Waktunya ini diperkirakan lebih dari 1 juta miliar tahun yang lalu. Selanjutnya, periode Paleozoikum adalah periode zaman purba tertua. Pada masa itu sudah meninggalkan fosil flora dan fauna, dan periode ini terjadi kira-kira 350 juta tahun yang lalu. Berikutnya, periode Mesozoikum, yaitu zaman purba tengah. Pada masa itu, hewan mamalia atau hewan menyusui, hewan amfibi, burung, dan tumbuh-tumbuhan berbunga sudah mulai ada di bumi. Lamanya kira-kira 140 juta tahun yang lalu. Yang terakhir adalah periode Neozoikum, yaitu zaman purba baru yang dimulai sejak 60 juta tahun yang lalu. Zaman ini dapat dibagi menjadi 2 tahap, yaitu zaman tersier dan zaman kuarter. Dan pada zaman Neozoikum itu, es sudah mulai menyusut dan makhluk-makhluk tingkat tinggi dan manusia pun di bumi sudah mulai hidup. Berikutnya masuklah kita kepada penjelasan sejarah Kepulauan Indonesia. Nah, anak-anak, sebelum bumi dihuni manusia, katanya kepulauan ini hanya didiami flora dan fauna yang masih sangat kecil dan sederhana. Alam juga harus menjalani evolusi terus-menerus untuk menemukan keseimbangan agar mampu menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi alam dan iklim, sehingga makhluk hidup dapat bertahan dan berkembang biak mengikuti seleksi alam. Nah, selanjutnya mengenai tentang letak wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia terletak di antara 2 benua dan 2 samudra, antara benua Asia dan Australia, dan antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Posisi Kepulauan Indonesia menurut para ahli terletak di atas tungku api yang bersumber dari magma dalam perut bumi. Inti bumi tersebut berupa lava cair yang bersuhu sangat tinggi. Makin ke dalam katanya tekanan dan suhunya, maka suhunya juga semakin tinggi. Ketika lava keluar mencapai permukaan bumi, maka suhu menjadi semakin lebih dingin. Menurut para ahli bahwa manusia diperkirakan ada di bumi dimulai pada zaman kuarter, yaitu sekitar 600.000 tahun yang lalu. Zaman itu masih disebut dengan zaman es. Peristiwa itu terjadi karena panas bumi tidak tetap. Nah, baiklah anak-anak yang terkasih, demikianlah secara singkat penjelasan teori
pada pertemuan kita mengenai tentang terbentuknya Kepulauan Indonesia, kalau ada dari penjelasan Bapak yang kurang dipahami atau dianggap kurang tepat, boleh ditanyakan kepada Bapak secara langsung lewat menghubungi nomor handphone Bapak atau dengan cara mengirim pesan lewat WA, Messenger, dan SMS. Nah, untuk mendalami materi yang kita pelajari secara daring hari ini, marilah kita mengerjakan uji kompetensi berikut ini. Setelah sudah selesai dikerjakan, hasilnya difoto lalu dikirimkan ke Bapak lewat Messenger. Demikianlah anak-anak yang terkasih, pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita, dapat membantu kita untuk sukses di hari yang akan datang. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang